Oke semua, ceritanya kali ini saya sedang berada di Jalan Besin Jangkang mau menuju ke Samsat Sleman untuk keperluan mengambil BPKB BPKB dari kendaraan Vespa yang sedang saya tunggangi ini, atau Vespa peninggalan simbah saya yang alhamdulillah berhasil saya pajaki dan balik nama atas nama saya. Di sini saya cuma mau bercerita pengalaman saya yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin mengurus pajak Vespa atau motor lain yang sudah mati lama dengan tanpa menggunakan jasa calo atau diurus sendiri. Oke, yang pertama mungkin kalian penasaran ya dengan jumlah pajak atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, mungkin bagi kalian yang masih tinggal di daerah Jogja atau Sleman atau Bantul atau Gunung Kidul atau Kulon Progo, kalian bisa mendownload aplikasi Info PKB DIY. Di aplikasi itu kita bisa tahu jumlah biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar pajak dan juga jasa harjanya ya. Kalian tinggal masukkan aja nomor plat nomornya, nomor plat nomor motor, tinggal nanti cari, nanti akan keluar rincian biayanya itu. Nah, di situ tinggal tambahkan aja kalau balik nama. Pengalaman saya ya untuk Vespa ini, balik nama, biaya balik nama itu adalah 2/3 dari PKB. Misalnya Vespa simbah saya ini kan pajak kendaraan bermotornya cuma 18.000 per tahun. Nah, itu 2/3 itu berarti cuma Rp12.000 biaya balik nama. Kemudian nanti akan penerbitan STNK dan plat nomor baru itu sekitar Rp160.000. Kemudian penerbitan BPKB baru itu Rp225.000. Terus ditambah dengan pajak kendaraan tadi ya, pajak kendaraan bermotor yang terlambat sekian tahun dan juga jasa harjanya tadi, cuma tambahkan itu saja. Kebetulan berhubung yang saya pakai ini atau Vespa simbah saya ini adalah kendaraan tahun tua, jadi pajaknya itu murah. Jadi total semua yang harus saya keluarkan itu mulai bayar pajak yang telat, terus balik nama, penerbitan STNK, dan juga plat nomor baru, kemudian BPKB, penerbitan BPKB itu kurang lebihnya kalau di total dengan kondisi motor yang mati sekitar lebih dari 10 tahun, tidak sampai, jumlah biayanya itu tidak sampai 700.000 dengan diurus sendiri ya. Nah, untuk prosesnya sebenarnya jika kalian mau melakukannya, menurut pengalaman saya untuk prosesnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuma yang pasti kita harus sabar dalam mengantri, karena yang punya keperluan itu gak cuma kita atau saya, masih juga banyak orang lain yang juga punya keperluan yang sama. Jadi otomatis ya kalau menurut saya ya harus sabar itu tadi untuk melewati setiap satu proses ke proses lainnya. Kita mulai dari awal dulu ya, syarat yang harus digunakan untuk bayar pajak dan balik nama. Kebetulan sedikit cerita juga, ini adalah Vespa simbah saya, jadi alamat dan juga ya intinya alamat yang ada di BPKB atau surat-suratnya itu sesuai dengan KTP saya atau KTP pemilik baru, yaitu saya. Jadi tidak perlu, kalau balik nama tidak perlu mutasi karena masih Samsat satu kota. Oke, kita lanjut lagi ke syaratnya ya. Untuk syarat sendiri, yang pertama saya cuma mau cerita berdasar pengalaman saya. Waktu itu saya cuma membawa satu BPKB, kemudian STNK, kemudian KTP saya atau KTP pemilik baru.
Nah itu 3 syarat tadi itu saya bawa ke Samsat Sleman ya. Nah terus saya menuju ke bagian fotokopi atau tempat fotokopi, itu berada di basement gedung Samsat Sleman. Di sana bilang aja ke petugasnya, Pak, Mbak atau Mas, yang biasanya perempuan ya, Mbak, ini saya mau balik nama. Syarat-syaratnya ini saya berikan, nanti petugasnya udah tahu ya, semua di fotokopi sekaligus buat kwitansi jual beli itu bisa dilakukan di tempat fotokopian itu. Kalau berdasar pengalaman saya waktu itu habis sekitar Rp17.000. Itu adalah biaya kwitansi jual beli itu tadi yang bermaterai 6.000 ditambah biaya fotokopi. Nah kan berkasnya udah lengkap itu tadi, fotokopian dan juga kwitansinya itu tadi, dan juga BPKB, STNK-nya nanti serahkan ke bagian cek fisik untuk kendaraan roda 2. Berhubung ini kendaraan roda 2 Vespa Simbah saya ini, tempatnya itu berada di sebelah kanan pintu masuk Samsat Sleman. Nah di situ pertama kita ke loket dulu ya, ke loket mengambil kertas nomor antrian untuk kendaraan roda 2 berwarna hijau, dan juga kendaraan roda 4 atau mobil itu kertas antriannya berwarna oranye. Nah setelah ngantri tadi kita akan dipanggil. Setelah nomor antrian dipanggil, serahkan aja berkasnya tadi ya, yang udah lengkap tadi, serahkan ke petugasnya dan bilang kalau mau keperluannya itu apa. Berhubung keperluan saya balik nama, saya bilang aja balik nama. Nah setelah berkas diberikan, nanti berkasnya akan dikembalikan lagi beserta akan diberi formulir pendaftaran dan juga kertas untuk cek fisiknya. Nah formulirnya itu kita isi sesuai data kendaraan ya. Kemudian kertas untuk gesek cek nomor rangka tadi itu kita tunggu panggilan lagi untuk didapat giliran. Setelah nomor antrian tadi udah dipanggil, maksudnya kita menuju ke petugas cek fisiknya, menyerahkan berkas-berkasnya tadi. Nanti akan dicek di situ dengan apakah kondisi kendaraannya itu sesuai yang ada di surat atau tidak, apakah nomor rangkanya sama atau nomor mesinnya sama atau tidak, akan dicek di situ. Dan juga perlu kalian perhatikan juga ya, kalau berdasar pengalaman saya, pastikan warna dan juga ya intinya berhubung waktu itu saya yang bermasalah warnanya itu harus sesuai dengan yang ada di BPKB. Jadi ceritanya waktu itu saya gagal lolos ke cek fisik itu ya, karena motor Simbah saya ini warnanya tidak sesuai dengan yang ada di surat-suratnya. Warnanya dulu itu biru, tapi yang ada di surat warnanya merah, jadi nggak bisa. Jadi saya harus pulang lagi tanpa hasil. Vespa tidak bisa dipajaki karena tidak bisa berlanjut ke proses berikutnya. Akhirnya singkat cerita lagi, setelah cari referensi sana sini, sebenarnya jalan keluarnya ada 2 ya. Yang pertama adalah cari surat keterangan ganti warna kendaraan di bengkel resmi, entah bengkel resmi seperti apa saya nggak tahu. Kemudian yang kedua adalah menyamakan warna kendaraan itu sesuai dengan yang ada di BPKB atau surat-suratnya. Berhubung Vespa Simbah saya ini masih asli, ada warna aslinya yang cuma ketumpuk, akhirnya tanya-tanya dan juga sedikit cari referensi di YouTube, itu akhirnya saya memilih untuk melunturkan warna cat Vespa Simbah saya ini ke warna aslinya dengan menggunakan thinner. Nah akhirnya berjalan sekian lama, Vespa Simbah saya ini
warnanya sesuai dengan yang ada di surat-suratnya, tapi ya belum sempurna, masih ya kalau dibilang masih kotor, masih ada bercak-bercak sisa cat lamanya, belum ya nggak bisa, intinya nggak semulus warna Vespa sebelumnya lah, karena ini adalah Vespa keluaran tahun tua dan ya sudah termakan usia lah, intinya seperti itu. Nah, setelah warnanya saya sudah samakan dengan yang ada di BPKB, akhirnya saya kembali lagi ke Samsat. Kan berkasnya udah lengkap ya, sebelumnya udah fotokopi dan lain sebagainya, itu kan dikembalikan. Kalau pengalaman saya waktu itu kan nggak lolos, jadi berkasnya dikembalikan lagi ke saya kembali lagi ke Samsat. Berhubung berkasnya masih ada, saya kembali lagi ke loket cek fisik, cuma mengantri tadi. Prosesnya sama, diberi formulir lagi pendaftaran, diisi dan cek fisik lagi, yang alhamdulillah akhirnya lolos. Warna sesuai, nomor rangka sesuai, nomor mesin sesuai, lolos. Kemudian kembali lagi ke loket, diberikan apa itu namanya, berkasnya ditandatangani, terus tanya aja ya nanti, Pak, ini setelah ini kemana, nanti akan diarahkan petugasnya. Nah, kebetulan waktu itu kan saya mau balik nama dan juga pajak ya. Kemudian waktu itu diarahkan ke gedung pelayanan BPKB, kalau nggak salah namanya itu, nama gedungnya. Gedung itu tepat berada di, ya cuma